makes your knowledge great again. Halo teman-teman, kembali lagi di tutorial by Ruli World. Kali ini kita akan sharing, kita akan ngulik di aplikasi editing foto ya, yaitu Adobe Lightroom. Baik, langsung saja kita buka aplikasinya, Adobe Lightroom Classic. Kita klik, akan muncul home screen-nya atau start screen. Nah, di sini sudah muncul halaman utama dari Lightroom Classic, dimana yang kita akan mau sharing kali ini yaitu mengenai Lightroom Katalog. Nah, apa sih katalog Lightroom itu? Nah, katalog Lightroom ini adalah tempat dimana semua informasi dari gambarnya teman-teman itu tersimpan di dalam aplikasi Lightroom. Jadi berbeda dengan folder. Folder ini adalah tempat dimana gambarnya teman-teman itu tersimpan di internal harddisknya teman-teman, seperti itu. Jadi bukan tersimpan di dalam aplikasi Lightroom. Katalog ini adalah gerbang awal, tempat dimana kita akan melakukan import foto atau import gambar. Di menu library kita sudah siapkan sampel fotonya, kita import saja semuanya. Nah, di sini ada dua file yang berbeda. Yang satunya ekstensi JPG, yang satunya CR2. CR2 ini umumnya adalah file RAW, file mentah dari kamera. Oke, langsung kita drag, dilepas. Nah, kemudian akan muncul halaman pop-up-nya katalog. Kita langsung klik import saja. Sudah masuk fotonya. Tapi kenapa foto yang raw aja ya, yang JPEG-nya enggak? Coba kita import lagi ya teman-teman. Coba kita masukkan library. Nah, ternyata yang file JPEG tidak terbaca dan tidak bisa diimport juga. Kita akan cari tahu nanti. Kita klik down dulu. Ada 4 file dengan ekstensi RAW yang berhasil kita import. Klik edit, kemudian klik catalog setting. Kita klik. Nah, di catalog setting ini ada beberapa submenu. Yang pertama general, informasinya di lokasi ini. Lokasi ini adalah tempat di mana sistem dari katalog itu tersimpan. Nah, lokasi defaultnya ini ada di folder picture, kemudian ada folder Lightroom. Coba kita klik untuk melihat tempat penyimpanannya. Nah, di sini ya teman-teman, di folder picture, kemudian ada folder Lightroom. Nah, di sini tempat katalog tersimpan. Nah, kita pinggirkan dulu, kita lanjut membaca informasi yang selanjutnya. File name. Nah, ini file name adalah nama katalog yang dibuat itu, kemudian dibuat tanggal berapa, di backup tanggal berapa, kemudian ukuran file dari katalognya. Lanjut ke bawahnya lagi ada backup. Nah, backup ini
ada beberapa pilihan backup yang dimana backup katalog ini itu sebenarnya tidak direkomendasikan untuk dilakukan backup rutin, karena katalog ini sifatnya itu untuk merekam segala informasi dari image yang sudah diimport. Jadi ketika teman-teman melakukan backup, nah saat teman-teman backup ini itu akan terjadi ketika kita menutup aplikasi dari Lightroom. Jadi backup berproses saat Lightroom sudah di close, seperti itu teman-teman. Nah, ketika backup dilakukan, maka ketika teman-teman membuka aplikasi Lightroom lagi, Lightroom akan membuat katalog yang baru. Jadi akan membutuhkan waktu untuk Lightroom untuk membaca ulang informasi-informasi yang sudah direkam di katalog sebelumnya. Nah, membuat katalog baru sehingga Lightroom membaca informasi baru, dan itu membutuhkan waktu. Jadi kalau bisa saat pertama kali teman-teman menginstal aplikasi editing Adobe Lightroom ini, langsung saja teman-teman masuk ke katalog setting. Untuk backupnya teman-teman klik never, seperti ini ya teman-teman, klik never, kemudian oke. Jadi setiap teman-teman sudah selesai melakukan proses editing atau pengolahan apapun di dalam Adobe Lightroom, itu saat teman-teman close atau menyudahi aplikasi dari Lightroom, itu teman-teman tidak akan diperingatkan untuk melakukan backup katalog. Nah, seperti apa contoh backup katalog ini? Coba kita contohkan ya teman-teman. Nah, ini ada pilihannya setiap sebulan sekali, setiap seminggu sekali, setiap hari sekali, atau setiap saat ketika menutup Lightroom, ketika keluar dari Lightroom, atau saat keluar dari Lightroom. Nah, ini sama saja sih. Nah, kita coba klik yang every time Lightroom exit, jadi setiap kita keluar dari Lightroom. Nah, kita oke dulu ya teman-teman. Oke, coba kita close. Ini ada pop-up konfirmasi, apakah Anda yakin ingin keluar dari jendela aplikasi Lightroom? Ya, kita klik yes saja. Nah, di sini ini adalah kotak dialog dari backup katalog yang tadi sudah kita pilih pilihannya, yaitu di sini masih ada menunya backup katalog every time Lightroom exit. Jadi kita udah melakukan kita udah mencoba untuk menutup aplikasi Lightroom, untuk keluar dari aplikasi Lightroom, kemudian backup katalog ini muncul. Nah, backup katalog ini muncul untuk menyuruh kita supaya melakukan backup katalog. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ada backup folder, ini lokasi dimana kita mau melakukan katalog kita mau simpan. Nah, ketika kita klik choose, maka secara otomatis akan menuju ke lokasi atau alamat tempat backup secara default, seperti itu.
secara default ini di tempat yang semula ya teman-teman, tempat katalog tersimpan, tidak mungkin terpisah secara default. Jadi di Lightroom, kemudian nih teman-teman di folder Lightroom, kemudian di dalamnya klik folder backup. Nah di sini kita coba untuk memilih folder backup ini teman-teman. Kemudian kita coba backup ya teman-teman. Kita coba cari tahu apakah akan ada file atau folder atau bentuk backup dari Lightroom ini seperti apa di dalam alamat atau dalam folder backup yang sudah kita pilih. Oke, kita klik backup. Secara otomatis akan tertutup aplikasi Lightroom-nya, dan ini tadi adalah folder backup yang di dalamnya kita sudah bikin tempat backup. Nah, ada teman-teman sini tanggalnya sesuai ya, tanggalnya sesuai tanggal 14 hari ini bulan Juli tahun 2023. Nah, sudah terbackup. Nah, kemudian kita akan coba untuk membuka aplikasi Lightroom kembali. Ada tulisan enter preview. Oke, tadi kita udah coba untuk backupnya tadi. Kita milih setiap kita keluar dari aplikasi Lightroom, maka kita akan disuruh untuk melakukan backup. Nah, bagaimana cara kita menghindari dialog backup itu? Kita coba sekali lagi, kita tutup ya teman-teman, kita klik yes. Nah, kita ada ini lagi, ada kotak dialog dari backup. Nah, pilihannya ada dua. Kita bisa klik skip this time, kita bisa melompati tahap backup, atau langsung di close saja. Maka secara otomatis aplikasi dari Lightroom ini akan tertutup. Oke, kita klik aja skip this time. Nah, itu teman-teman. Jadi kotak dialog backup itu tetap muncul, tapi kita tidak melakukan proses backup. Oke teman-teman, kita buka lagi. Nah, bagaimana cara kita menonaktifkan kotak dialog backup katalog? Nah, kembali lagi kita klik edit, kemudian klik katalog setting. Nah, di pilihan backup katalog kita pilih never. Kita klik OK, kita coba close. Tidak muncul kotak dialog yang mengharuskan kita untuk melakukan backup. Itu kita buka lagi aplikasinya.
kembali ke katalog setting. Oke, kita lanjut ke file berikutnya, maaf, ke menu berikutnya. Nah, di sini ada preview page. Preview page ini adalah tempat penyimpanan informasi sementara dari gambar yang sudah kita import. Nah, apa namanya, di sini di total size ini adalah ukuran jumlah total yang dibutuhkan Lightroom untuk menyimpan preview dari image yang kita import. Nah, standar preview size ini adalah ukuran standar preview dari Lightroom secara otomatis. Jadi ketika kita melakukan import foto, import gambar, secara otomatis Lightroom akan membaca apa namanya, idealnya ukuran yang sesuai standar Lightroom untuk gambar atau foto yang diimport itu berapa. Tuh. Namun sini ada beberapa pilihannya. Ada yang di atas dari standar yang apa namanya, yang dipilihkan dari Lightroom, ada yang di bawahnya seperti itu. Jadi kita menggunakan standarnya aja. Kemudian kualitas dari previewnya sendiri. Nah, kalau kita pilih high, seharusnya jumlahnya ini bertambah sih teman-teman. Kalau kita pilih low juga seharusnya total size nya berkurang. Kita coba pilih high aja untuk yang kualitasnya. Jadi ketika kita preview gambarnya, maka hasil gambar yang ditampilkan oleh Lightroom itu adalah preview yang kualitasnya tinggi, namun mengkonsumsi ukuran yang besar. Nah, kemudian di bawahnya automatically discard 1:1 preview. Nah, preview 1:1 ini adalah preview saat kita melakukan zoom pada foto atau image yang mau kita lihat secara detail. Nah, cuman sini ada automatically discard. Jadi secara otomatis apa namanya, preview yang disimpan oleh Lightroom di dalam katalog itu akan dihapus secara berkala. Kita bisa memilihnya. Di sini ada per hari atau per minggu atau per bulan atau tidak sama sekali. Nah, ketika tidak sama sekali, resikonya teman-teman, adalah memakan banyak storage. Nah, jadi ketika kita melakukan banyak import, melakukan banyak aktivitas di Lightroom, melakukan editing, melakukan penyesuaian, setiap kita melakukan apa namanya, preview juga, nah itu akan terekam jumlah ukuran preview yang dibutuhkan oleh Lightroom, dan semakin lama semakin tersimpan banyak, dan jumlah previewnya juga semakin besar. Nah, jadi disarankan kalau bisa sesuai kebutuhannya teman-teman aja ya. Kalau misalkan memang teman-teman punya banyak storage, masih punya banyak tersisa tempat penyimpanan di harddisknya, itu teman-teman bisa pilih yang never atau sebulan sekali untuk apa namanya, secara otomatis Lightroom menghapus data yang tersimpan sementara, data preview yang tersimpan sementara di Lightroom.
kalau saya menyarankan untuk setiap hari aja. Jadi ini sesuai penggunanya teman-teman sih. Tapi kalau misalkan saya rekomendasinya ini yang one day, jadi sekali penggunaan saja, sekali penggunaan biar tidak memakan banyak kapasitas di harddisk seperti itu. Oke, kita sudah melakukan pengaturannya di sini. Metadata ini kita skip saja ya, kita skip saja, sekilas saja teman-teman. Di editing menawarkan sugesti dari desain, ya mungkin ini bisa teman-teman pelajari sendiri ya. Bisa teman-teman pelajari sendiri, cuman yang terpenting ini dari pengaturan katalog ada di general sama file handling seperti itu. Oke, kita coba klik OK. Nah, kita coba lakukan preview. Preview 1:1 ada seperti ini. Ini pastikan di ikonnya ada kayak kaca pembesar dan ada simbol plus, jadi kita klik aja. Nah, loading. Nah, di sini Lightroom membaca membaca suatu gambar atau suatu foto ketika kita melakukan aktivitas untuk melihat gambar secara detail, secara dekat, gitu, teman-teman. Nah, ini akan direkam. Nah, ketika kita klik lagi, nah, tidak akan melakukan perekaman lagi, jadi sudah direkam informasinya. Nah, kalau kita lihat di katalog setting, nah, total size nya berubah karena Lightroom sudah menyimpan data preview dari satu gambar yang sudah dilakukan preview 1:1 seperti itu, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di foldernya ya, kita klik Lightroom, kemudian kita klik di folder ini katalog preview. Oh, terlalu banyak sekali, teman-teman. Oh, ternyata banyak. Coba ini, enggak ada. Ya, Lightroom menyimpan hasil preview itu di folder ini, teman-teman. Ini sudah pemakaian aktivitas yang banyak, jadi previewnya foldernya ada banyak, cuman langsung terhapus, tapi foldernya masih tetap, folder previewnya masih tetap tersimpan seperti itu. Teman-teman, kita lanjut, kita coba preview untuk keempat gambarnya ya, teman-teman. Nah, oke dulu. Nah, selama kita tidak melakukan klik ulang, selama kita membiarkan tampilan 1:1 ini, tampilan detailnya ini, saat kita melakukan pergantian image atau pergantian foto, maka secara otomatis tampilannya akan tetap, tampilan previewnya akan tetap 1:1. Nah, seperti ini.
terbaca. Oke. Oke, ini sudah terbaca. Oke, coba kita lihat lagi teman-teman, berapa jumlahnya. Nah, jumlahnya 50 megabyte. Nah, semakin banyak informasinya, maka kebutuhan ukuran penyimpanannya, ukuran penyimpanan datanya akan semakin besar gitu. Oke. Nah, kemudian di menu katalog ini, nah di sini ada all photograph, yang artinya semua gambar yang sudah diimport akan masuk ke katalog all photograph. Ini teman-teman, previous import ini adalah gambar atau foto yang sudah diimport sebelumnya, jumlahnya adalah 4. Oke, sekian dulu tutorial tentang katalog dari Lightroom. Berikutnya kita akan coba untuk sharing lagi, masih tetap di aplikasi editing foto Lightroom. Kita akan mengulik satu persatu apa aja fitur yang ada di dalam aplikasi editing Lightroom, Adobe Lightroom Classic. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah support. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.